Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hidayah, guru TKIM Bakti Mulia Yogyakarta, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sleman. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video proses supervisi akademik pada tahap pasca observasi, yaitu percakapan umpan balik berbasis coaching bersama Ibu Fitri Agustina. Percakapan coaching ini menggunakan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Sesuai dengan yang kita rencanakan kemarin, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Umi tentang pasca observasi pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Baik, Bu Fitri. Bu Umi. Ini alhamdulillah memang saya sediakan waktu nih. Terima kasih sebelumnya. Jadi Bu Fitri menemui saya saat ini tujuannya ingin lanjutan dari supervisi akademik pada tahap pasca observasi, yaitu untuk merefleksi proses pembelajaran yang kemarin Bu Fitri sudah lakukan. Ya. Yang pertama ini saya pengen ngerti nih perasaan Bu Fitri, bagaimana perasaannya saat mengajar dan saat ini setelah melakukan praktek mengajar itu. Saat ngajar sih kayak lebih ini ya Bu, lebih bersemangat karena tidak kehabisan bahan, tidak mati gaya istilahnya. Jadi kan anak-anak kan harus dinamis terus ya. Kalau misalkan kita mempunyai banyak media, itu kan akan lebih bagus, mereka lebih tertarik, mereka lebih bisa banyak eksplor. Kalau saat ini Sekarang ya dengan setelah melakukan kemarin, kedepannya pengen meningkatkan lagi sih Bu, karena merasa kemarin belum maksimal ya, karena saya cuma pakai laptop, kemudian buku-bukunya juga mungkin bisa diperbanyak lagi untuk referensi. Menurut Bu Fitri, apakah tujuan yang sudah Bu Fitri rencanakan itu kemarin sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajarannya untuk anak dengan metode atau teknik yang sudah Bu Fitri lakukan? Sepertinya sudah ya Bu, kurang lebih tujuan yang ditetapkan sebelumnya itu kayak lebih bisa tercapai dengan model seperti itu. Itu tujuan tercapai ya Bu? Iya. Kalau tujuan pengembangan oleh Bu Fitri sendiri itu kan Bu Fitri kemarin di pra-observasi menyampaikan tujuan ingin meningkatkan proses pembelajaran dengan berdiferensiasi, kemudian dengan KSE, budaya positif, itu apakah sudah tercapai menurut Bu Fitri? Karena kan ini proses juga ya, terus kita juga baru awal-awal menerapkan, jadi mungkin sedikit banyak sih tercapai, cuman untuk lebih maksimal itu masih bisa. Di hal-hal mana aja yang menurut Bu Fitri belum maksimal atau belum tercapai? Ya, karena kembali ke media yang perlu lebih ditingkatkan. Jadi mungkin nanti kalau misalkan dari laptop kita beralih ke giant screen, itu bisa lebih maksimal lagi. Kemudian buku-buku referensinya kemarin juga saya masih terbatas. Nanti kalau saya cari lagi di perpustakaan itu lebih banyak lagi, mungkin bisa lebih baik lagi. Jadi Bu Fitri merasa memang ada beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan. Terus menurut Bu Fitri hal-hal yang sudah baik, yang sudah tercapai itu apa saja, kemudian yang perlu ditingkatkan itu apa saja, mungkin bisa lebih diidentifikasi begitu. Diferensiasinya sudah relatif bisa tercapai. Anak punya beberapa pilihan untuk lebih mengerti tema yang sedang dibicarakan. Kemudian KSE-nya juga sudah kita terapkan di situ. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat hasilnya. Budaya positif di kelas. Dari beberapa hal yang sudah diidentifikasi Bu Fitri tentang pencapaian, kemudian ada yang masih perlu ditingkatkan. Nah, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Fitri lakukan? Jadi kan tadi di media ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya, itu akan ditingkatkan medianya. Terus kemudian
Modelnya juga model diferensiasinya juga ditambah variasinya, tidak cuma itu aja. Jadi anak kita kan tujuannya biar daya serapnya makin bagus, eksplorasi anaknya ke tema juga makin bagus. Nah itu ditingkatkan di variasinya itu tadi. Caranya nanti gimana untuk menambah apa namanya variasi materi yang akan diberikan dalam di proses pembelajaran tuh? Ke depan strategi yang akan diambil itu bisa menambah media yang kita tampilkan ke anak-anak. Kalau kemarin baru video sama buku, nanti mungkin bisa kita tambah dengan benda aslinya, mungkin miniatur kendaraan yang kita bawa ke depan anak-anak, atau mungkin juga kita bisa bawa ke contoh kendaraan yang langsung. Kita menyediakan 1 atau 2 atau 3 macam kendaraan yang misalkan kita taruh di halaman sekolah atau apa, kemudian biar mereka mengamati, walaupun setiap hari mereka sudah menggunakan kendaraan tapi kan tidak mengamati secara detail. Nah disitu kita bantu untuk memfasilitasi biar mereka itu mengamati secara lebih detail. Gambaran pencapaiannya Bu, dari target waktu kita bahas di pra-observasi, Bu Fitri kalau nggak salah ingat mentargetkan 80% pencapaian. Oh iya, benar begitu Bu? Iya. Nah setelah melaksanakan pembelajarannya, menurut Bu Fitri seberapa besar di atas 80% apa belum mencapai 80%? Sekitar 80% itu, jadi belum melampaui karena kan tadi media sama modelnya kita masih ada di perlu masing-masing, jadi di angka itu sih tapi kemarin pada waktu prosesnya kan saya melihat setiap balok itu saya selalu melihat ada sesuatu yang di luar perkiraan kita gitu. Anak itu ternyata setelah kita kasih resepsi itu bisa mewujudkan dalam bentuk yang di luar perkiraan kita yang bagus gitu loh. Tapi belum semua, jadi masih ada beberapa anak yang perlu motivasi lagi, perlu digali lagi kemampuannya, mungkin karena perlu memaksimalkan media itu tadi. Kalau dari segi kontennya atau apa namanya materi pembelajarannya ya, kemarin saya lihat di proses pembelajaran itu menggunakan laptop untuk menampilkan materi, kemudian juga menyediakan buku untuk anak yang pengen belajar dengan buku. Menurut Bu Fitri, dengan laptop itu apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan murid yang memang pengen melihat video dengan perbandingannya dengan jumlah siswa dan lebarnya layar seperti itu? Kalau kemarin sih sudah relatif bisa ya Bu mewakili, karena anaknya jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian masih dibagi 2 dengan yang menggunakan buku. Tetapi kalau misalkan itu layarnya diperlebar, kemudian ada dengan LCD proyektor juga, itu mungkin akan lebih menarik lagi. Kalau lebih menarik, dimungkinkan anak akan lebih eksplor lagi juga. Dan materinya yang buku Bu, apakah sudah mencukupi juga untuk kebutuhan murid belajar dari buku yang sudah disediakan? Jumlah cukup, cuman variasinya nanti yang harus ditambah lagi. Kemudian dari medianya Bu, dari media baloknya ya, saya lihat memang sih kemarin sudah banyak balok dan variasi ukuran, bentuk, kemudian ada aksesori. Menurut Bu Fitri, apakah itu sudah mencukupi kebutuhan untuk anak satu kelas? Iya, kalau baloknya sama aksesorisnya sudah. Cuman kadang-kadang kan untuk membuat bentuk kendaraan itu yang diperlukan bentuk-bentuk itu, anak masih berpikir yang diperlukan bentuk itu, lingkaran, setengah lingkaran, kotak. Jadi kalau untuk bentuk-bentuk yang lain belum dieksplor lagi. Sebenarnya kan bentuk yang lain masih banyak, cuman yang dipakai itu akhirnya kan jadi seperti kesannya kurang, padahal masih banyak. Nah nanti kalau misalkan kembali ke medianya, tampilannya semua diperbanyak, diperbagus, akhirnya kan anak lebih eksplor lagi, jadi bentuk-bentuk yang lain juga bisa digunakan, tidak cuma yang umum saja. Kalau dari ke-5 tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Fitri sampaikan, adakah
poin-poin yang memang sudah tercapai bahkan terlampaui, kemudian adakah poin-poin yang masih perlu ditingkatkan untuk tujuan pembelajaran itu? Kayaknya dari kelima tujuan kemarin itu sudah tercapai paling nggak 4 ya. Kalau untuk memecahkan masalah sehari-hari kayaknya masih perlu tambahan kegiatan lagi ya yang lain. Kalau yang tujuan yang lainnya tercapai semua sih Bu sepertinya kegiatan kemarin. Berkaitan dengan pemecahan masalah itu yang belum maksimal pencapaiannya, apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk meningkatkan? Pada saat proses semua kegiatannya. Baik Bu Fitri, dari percakapan ini tadi mungkin Bu Fitri bisa menyimpulkan atau apa ya, hal-hal apa saja sih yang sudah kita bahas saat ini, jadi mungkin nanti bisa untuk Bu Fitri menentukan tindak lanjut begitu. Jadi ternyata ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa lebih meningkatkan tercapainya tujuan yang kita tetapkan. Jadi sangat pembelajaran berdiferensiasi itu mendukung mempermudah kita untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan. Yang pertama, kemudian lebih membuat kelas itu hidup gitu ya, karena tidak ada kayak bosan atau tidak tahu harus ngapain lagi itu enggak, karena kita punya beberapa media. Kemudian masing-masing anak juga bisa memilih mana yang menurut mereka menarik ya. Kalau sudah menarik kan mereka mau belajar gitu. Dari percakapan kita tadi ada beberapa hal yang pengen Bu Fitri tingkatkan, mungkin bisa diulang kembali hal-hal apa saja yang akan Bu Fitri lakukan sebagai peningkatan proses pembelajaran yang terdiferensiasi, kemudian terintegrasi KSE dan menciptakan budaya positif di kelas. Yang pertama mungkin tadi variasi media, kemudian tambahan penanaman budaya positifnya sama pembiasaan untuk stimulasi kompetensi sosial emosional. Untuk kompetensi sosial emosional nanti caranya seperti apa Bu untuk ke depannya? Paling bisa dilakukan dengan kayak memberikan cerita teladan, kemudian cerita teladan itu nggak cuma secara lisan ya, mungkin cerita teladan secara lisan pakai buku, kemudian juga bisa menampilkan video kisah teladan tentang itu yang bisa mengasah kemampuan sosial emosional mereka. Terus juga dalam kegiatan sehari-hari juga terus menerus dilakukan seperti pembiasaan perilaku baik ya, setiap hari gitu. Pembentukan kebiasaan. Berkaitan dengan konten video kemarin Bu Fitri, ya. Menurut Bu Fitri apakah sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Bu Fitri untuk materi ke anak, dan anak itu apakah sudah terpenuhi kebutuhannya dengan video ini? Kalau untuk tema yang kemarin sementara cukup Bu, saya rasa. Cuman kedepannya kan kita punya banyak tema yang tidak semua itu ada di media sosial. Jadi nanti ke depan itu sepertinya kita harus membuat sendiri konten videonya, karena yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan tema yang sedang kita jalankan. Jadi mungkin ke depannya perlu semacam pelatihan ya Bu, biar kita bisa lebih baik, lebih mampu lagi untuk bisa membuat konten video sendiri yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan tema, sesuai dengan yang menarik bagi anak-anak. Ide bagus banget itu Bu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti semua guru bisa membuat konten sendiri sesuai dengan kebutuhan. Harus diadakan pelatihan yang tuntas ya, dari awal sampai akhir, sehingga bisa membuat satu produk video, satu konten video sendiri masing-masing ya. Apakah semua guru sudah mempunyai keterampilan untuk membuat konten seperti ini? Oh iya, jadi mungkin
ada, cuman perlu ditingkatkan lagi ya biar kontennya juga lebih bagus lagi. Jadi mungkin kita perlu mendatangkan ahli untuk melatih kita semua biar bisa membuat Sepertinya video yang nanti bagus. manfaatnya bukan hanya untuk pembelajaran anak, mungkin Iya. ada lebih ya, manfaatnya lebih dari itu mungkin. Bisa di ini ya, jadi konten kreator. Nah, kemudian Bu, biar rencana tindak lanjut ini nanti konsisten nih. Terus Bu Fitri juga benar-benar komitmen dengan peningkatan rencana tindak lanjut ini. Kira-kira siapa yang akan Bu Fitri ajak untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, untuk berkomitmen soal ini? Semua teman-teman ya. Jadi mulai dari partner, kemudian terutama kayak ya semua teman pemegang keputusan di sekolah, kemudian tim kurikulum, itu kan semua berkaitan dalam rangka sukses pembelajaran yang bermodal diferensiasi. Jadi semuanya harus menyadari pentingnya itu, semuanya harus mengalami. Kira-kira kapan akan Bu Fitri lakukan untuk rencana tindak lanjut ini? Sesegera mungkin. Jadi tidak harus dimulai, walaupun nanti di tengah jalan juga masih tetap ada evaluasi kayak gini. Tapi tetap langsung aja dimulai. Kapan lagi kalau kan sekarang? Sepertinya ini Bu Fitri sudah mengidentifikasi merefleksi dari proses yang sudah dilaksanakan kemarin di kelas, kemudian apa yang menjadi hal yang perlu ditingkatkan, dan rencana tindak lanjutnya Bu Fitri juga sudah merencanakan, kemudian berkomitmen dengan siapa, Bu Fitri juga sudah punya plan waktunya kapan. Nih, semoga nanti pembelajaran ke depan yang akan Bu Fitri lakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat lebih bermanfaat bagi murid-murid di kelas yang dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dengan proses pembelajaran ini. Dan semoga nanti rencana Bu Fitri untuk mensosialisasikan ya, biar budaya pembelajaran berdiferensiasi ini juga tercipta di sekolah kita. Semoga berhasil, lancar untuk prosesnya, dan kita bersama-sama belajar nanti ke depannya. Semoga apa yang kita rencanakan nanti memang semua berpihak untuk kepentingan anak. Terima kasih ini Bu Fitri. Sama-sama, matur nuwun. Demikian tadi proses supervisi akademik pada tahap pasca observasi dengan percakapan berbasis coaching. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.